Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudaraku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Untuk video kali ini, Madya Channel akan mereview ya dari video MKC yang mencoba untuk mendatangi ayat-ayat suci Al-Quran, tentunya yang berkorelasi dengan Isa atau Yesus ya. Dia di sini mencoba untuk merujukkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keistimewaan Isa atau Yesus itu di Al-Quran, yang mana dia mencoba untuk mendatangi makna terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah ini oke. Karena itu kita langsung saja ya untuk mereviewnya. Madya sini tampilkan dulu beberapa argumen dari MKC ini. Madya juga melakukan live dengan MKC langsung. Jadi Madya ingin khusus menanyakan tentang pendapat MKC bahwa dia terkemuka di dunia dan akhirat. Oke, kita langsung saja ya masa mengenai ini tema ini, go. Harus sebutkan satu ayat di hadis ini yang berkata begini gitu loh, ya supaya yang mendengarkan tidak bingung. Ya seperti itu, seperti saya sampaikan. Jadi begini ya media, maaf saya ngajarin ya. Kalau mencari yang ada di Quran itu kan satu, jelas suratnya, jelas juga ayatnya. Yang Anda bicarakan itu harus disebut surat ini, ayat ini, begitu. Contoh, Isa Al-Masih berasal dari Allah. Ini contoh ya. Tertulis di surat 3 Ali Imran ayat 45. Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan akhirat. Itu jelas tertulis di surat 3 Ali Imran ayat 45. Seperti itu cara berbicara. Jangan menyebutkan banyak di Quran. Terkemuka Pak Kece. Isa Al-Masih memang terkemuka dia di dunia akhirat Pak Kece. Isa Al-Masih kata Pak Kece. Benar kah? Benar. Memang ada ayatnya Pak Kece. Isa Al-Masih terkemuka. Astagfirullah, umat Islam nggak paham ayat Quran. Coba sebentar. Mana ayatnya Isa Al-Masih terkemuka sama didekatkan kepada Allah, mana Pak Kece ayatnya? Oh iya, oke sebentar. Yang terkemuka sama didekatkan itu loh. Apa benar ada ayatnya itu? Oke. Bacakan Pak Kece. Baik. Saya pikir orang Islam ini paham, ternyata nggak paham ya. Belum tahu aku Pak Kece, makanya mau tahu benar nggak dia didekatkan kepada Allah. Yang didekatkan itu loh, aku bingung juga itu. Benar nggak? Bingung ya? Masih didekatkan kepada Ya Allah. sudah. Tolong ya, Anda baca ini. Mana Anda baca ini ya, silakan dibaca. Nah ini, baca nih. Jelas ya? Nah itu. Silakan baca Arabnya. Aku nggak bisa lihat pakai kabel kecil pakai HP ini. Nggak bisa lihat. Oh, nggak lihat apa nggak bisa baca? Nggak lihat aku pakai Silakan bacakan pakai saya bacakan ya. Saya bacakan. Ya. Saya bacakan di sini. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashiruki bi kalimatin minhu asmuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirat wa minal muqarrabin. Wajihan fi dunya, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ini jelas ayatnya. Itu kan Isa, bukan Yesus Pak Kece. Itu kan Isa. Isa itu bahasa Arab. Yesus itu bahasa Ibrani. Contoh gini, Ujang itu bahasa Sunda, Muhammad itu bahasa Arab, begitu. Oh, jadi sama dong Pak Kece, sama kayak itu. Pisang itu di Indonesia, mos itu di Arab, banana di Inggris, begitu, sama seperti itu. Oh sama, Isa sama Yesus. Kalau jauh di Sunda, kalau gedang di Jawa. Media channel. Terkemuka itu adalah sama dengan Bapak Presiden Jokowi, itu terkemuka di Indonesia. Itu. Oh, begitu. Ini terkemuka dunia akhirat loh.
Ini yang mantap ya. didekatkan kepada Allah. Nah, ini Loh, Nabi mana? yang didekatkan kepada Allah. Mana? Ya nak. Ya, Mana didekatkan kepada Allah ayatnya mana? Enggak ada kok. Mana Nah, itu? Nggak ada. ini terjemahannya. Aduh. Coba baca Mana makanya. ayatnya? Mana Nah, ini didekatkan? Nggak ada. Terkemuka doang didekatkan, mana ayatnya? Enggak ada didekatkan. Nah, ini nih. Nah, Mana? yang saya garis Mana? itu. Nah, ini didekatkan kepada Allah. Tuh. Ini terjemahannya. Wah, mantap juga ya, Begitu, Isa Mbak Daniel. Yesus didekatkan kepada Allah ya. Mantap Yesus Oke. ini. Saya senang Silakan baca Pak Yanus didekatkan mau Yesus bertanya kepada ke Allah. Pak Media Channel, silakan, atau Pak Wahyu silakan. Baik, saudara-saudaraku yang beriman, tadi kita sudah lihat ya, di mana orang yang kafir ini ya, pengikut Paulus ini mendatangi ayat suci Al-Quran, terus berbicara tentang makna Isa atau Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat ya. Oleh karena itu, di sini kita akan bahas ya mengenai tema ini. Ini karena bukan hanya Pak Kece yang sering mendatangi ini, juga dari apologet-apologet pengikut Paulus yang lain juga mendatangi ayat ini. Kemudian dia membahasnya ya, membahasnya. Oleh karena itu, di sini akan Maria tampilkan dulu ayat-ayat yang berkenaan dengan ini ya. Mari kita simak saja langsung. Baiklah saudara-saudaraku, Madia akan membacakan dulu ya mengenai Quran Al-Imran ayat 45 ini yang sering didatangin oleh orang-orang kafir pengikut Paulus ini untuk merujuk mencari pembenaran ya tentang Isa atau Yesus itu sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Sadaqallahul Azim. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra dengan kalimatnya yang darinya namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Sesungguhnya terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Nah, di ayat ini sudah sangat jelas ya. Inilah yang ayat-ayat yang sering didatangi oleh umat pengikut Paulus ini untuk mencari pembenaran tentang Isa atau Yesus itu di Al-Quran. Padahal bila kita lihat dari ayat ini, Isa putra Maryam itu salah satu termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti kalau termasuk ini sudah mengandung makna, bukan hanya Nabi Isa ini sendiri, bukan hanya Yesus saja yang termasuk orang yang terkemuka di dunia akhirat dan didekatkan kepada Allah. Dari kalimat ini pun redaksinya sebenarnya sudah jelas ya. Tapi nanti kita bahas mengenai makna yang ini nanti kita bahas keseluruhannya. Karena di dalam ajaran Islam yang terkemuka itu bukan hanya saja Isa atau Isa Al-Masih ini, tetapi yang terkemuka juga Nabi Musa ya. Di mana ayatnya? Nanti Madia tampilkan ayatnya ini. Oke, mari kita langsung saja ya untuk melihat ayatnya. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Sadaqallahul Azim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Nah, jadi dua ayat ini dengan ayat yang berbicara tentang Isa atau Yesus tadi yang Maria bacakan pertama,
dengan ayat ini kedua-duanya ini Nabi dan Rasulullah yang sama-sama mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah ya. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi sama-sama. Jadi kalau orang-orang kafir menuduh itu dalam posisi hanya Isa atau Yesus terkemuka, itu terbantahkan di dalam ayat ini. Nah, kemudian Madia bacakan kembali mengenai ayat yang menutup bahwa Isa atau Yesus itu bukan Tuhan di dalam ayat Al-Quran. Jadi kalau dia mendatangi Al-Quran itu mencari pembenaran tentang Yesus itu Tuhan, itu sia-sia ya, terbantahkan. Oke, kita langsung saja ya, Mbak Madia bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahi illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum azabun alim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, itu pasti orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Cukup jelas ya. Di ayat ini menutup kunci tuduhan-tuduhan orang-orang kafir ya, pengikut Paulus yang mencari pembenaran kalau Isa atau Yesus itu Tuhan di dalam Al-Quran. Ini ayat sudah jelas menutup itu semua. Kalau Nabi Isa atau Yesus itu bermukjizat juga dalam posisi Nabi dan Rasul, dia dalam Al-Quran sudah jelas itu diakuin. Tetapi kalau posisinya Isa atau Yesus itu dikatakan Tuhan oleh orang-orang kafir pengikut Paulus ini ya tertolak. Seperti Pak KC tadi ya, yang mencoba untuk mencari pembenaran di dalam ayat tersebut ya. Nah, sekarang mari kita bahas satu-satu ayat ini ya. Nah, tadi kan Pak KC mencoba mendatangi Al-Quran. Nah, dengan dia mendatangi Al-Quran, maka secara tidak langsung ayat yang tadi sudah Madia bacakan dari awal sampai ini ya, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang menjelaskan Nabi Isa atau Yesus itu Tuhan di dalam Al-Quran. Nah, lalu bagaimana maksudnya terkemuka di dunia dan di akhirat itu? Apakah hanya Nabi Isa? Ternyata tidak. Ternyata Nabi Musa pun terkemuka di dunia dan di akhirat juga. Itu sudah dijelaskan dengan Madia bacakan tadi ayat tentang Nabi Musa yang terkemuka. Nah, di ayat yang terakhir sudah ditutup mati ya, dikunci mati bahwa Nabi Isa, bila orang-orang kafir mendatangi ayat Al-Quran, Nabi Isa ternyata hanya sebagai seorang Nabi dan Rasul, bukan Tuhan ya. Jadi cukup jelas ya informasinya di dalam Al-Quran seperti ini gambarannya. Ternyata Al-Quran sudah cukup jelas. Bila ada orang yang mencoba menggoreng-goreng itu masalah merujuk mencari pembenaran di dalam kitab suci Al-Quran, maka dia terbantahkan sendiri ya. Kira-kira dalam hal ini membantah tuduhan-tuduhan yang selama ini muncul ya, terutama di kalangan apologet itu ya, yang sering mendatangi ayat-ayat Al-Quran itu ya. Dalam surah Al-Imran ayat 45 itu didatangin ya, mencari pembenaran dalam posisi itu mencari. Al-Ahzab dia nggak datangin. Al-Ahzab ayat 69 tentang Nabi Musa terkemuka juga nggak didatangin. Dia lupa makna indallahi wajihan. Nah, itu dia nggak paham maksud itu ya. Sekali lagi ini jawaban Madia untuk menggores mengenai tuduhan fitnahan dari orang-orang kafir
yang mencoba untuk mendatangi ayat Al-Quran, mencari pembenaran di dalam hal ini. Sekian, kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.